Maca Quran lan maknane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita setiap hari Ahad ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi lebih baik sebagaimana hadis Nabi, may yuridillahu khairan yuwaffiquhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, di antara cirinya adalah Allah berikan setiap orang itu bimbingan untuk mempelajari agama dengan lebih baik. Salah satu di antara sarananya adalah dengan kita kajian secara rutin. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan bahas tema yang kita sebut dengan istilah ta'arud al-adillah. Pertentangan beberapa dalil. Kemarin kita sudah membahas bahwa ketika kita beristimbat itu kan kita menggunakan dalil ya. Dalil yang kita jadikan untuk menetapkan suatu hukum. Nah, dalam lapangan kadang-kadang kita temukan antara dalil yang dipakai itu seolah-olah bertentangan. Sehingga ada istilah begini, loh dalilnya podo ya kok beda. Nah, gitu kan ya. Nah, wong dalilnya ku ya podo. Dasarnya ku ya Al-Qur'an ya hadis. Tapi kok ya aktualisasi atau perwujudan daripada pemahaman dalil itu dalam bentuk istimbat itu beda-beda. Yes, ora ado-ado. Delok carane salat sing jejeran kita aja lah, kadang-kadang kan beda-beda. Nah, ini karena memahami dalil. Nah, ada dalil-dalil itu yang seolah-olah bertentangan atau nyata-nyata bertentangan antara satu dan yang lain. Padahal itu sama-sama dari Nabi, sama-sama dari. Kalau Al-Qur'an itu biasanya tidak sampai kepada ta'arud, ya, sampai pada nasikh mansukh. Tapi begitu pula beberapa ulama juga mengatakan bahwa nasikh mansukh dalam Al-Qur'an itu tidak ada seperti itu. Karena semua ayat Al-Qur'an itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, mari kita kaji apa itu ta'arud al-adillah itu. Ta'arud itu diterjemahkan begini. Taqabala ad-dalilalaini ala sabilil mamanaghati. Yaitu berhadapan-hadapan dua dalil dengan cara saling bertentangan. Jadi kayak jangan kalau debat itu Pak ya. Debat itu biasanya saling apa? Cari kemenangan atau saling menjatuhkan ya. Itu kan debat ya. Beda kalau diskusi. Kalau diskusi itu ya, tarik titik temu. Nah, kayaknya kalau debat calon presiden itu pasti saling memenangkan gagasannya. Beda kalau diskusi itu cari titik temu. Nah, ta'arud adillah itu adalah suatu dalil yang menentukan hukum ya tertentu terhadap suatu persoalan. Sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil itu. Jadi kira-kira ada dua dalil yang saling berhadapan-hadapan. Boleh jadi sama, boleh jadi berbeda. Nah, itu ya. Atau dengan kata lain, ta'arud adillah itu dalil yang melakukan di waktu yang sama terhadap satu kejadian. Tapi dalil yang lain menghendaki beda. Nah, itu. Jadi pokok pikirannya paham ya, ta'arud adillah itu ya. Menurut Wahb Az-Zuhaili dalam bukunya yaitu usul ya, Qawaidul Usul.
Dia mengatakan bahwa tidak ada dalil atau nas itu yang bertentangan. Ya. Adanya pertentangan dalil syara itu sebetulnya karena pendapat mujtahid saja. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya dalil itu tidak ada yang bertentangan, dari sama-sama dari Nabi kok bertentangan. Yang ada apa? Yang ada karena ijtihad seorang mujtahid di dalam menggunakan dalil itu lalu seolah-olah bertentangan. Nah, dalam kerangka pikir inilah maka ta'arud itu mungkin terjadi pada dalil qat'i dan mungkin pula terjadi pada dalil-dalil yang bersifat dhaniyah. Dulu pernah saya sampaikan ya, apa itu qat'i apa dhaniyah. Di dalam surat An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak memperlihatkan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, tentu akan terjadi pertentangan yang banyak. Tapi karena Al-Qur'an termasuk hadis itu wahyu Nabi, wahyu dari Allah ya, maka seharusnya tidak terjadi pertentangan. Tetapi kenapa terjadi perbedaan? Nah, seolah-olah pertentangan itu karena cara istinbat hukum yang dilakukan oleh para mujtahid itulah yang menyebabkan seolah-olah bertentangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang Muhammadiyah, bagaimana cara memahaminya? Jika ada dalil yang seolah-olah bertentangan atau dalil yang memang nyata-nyata bertentangan antara satu dengan yang lain, maka dalam hal ini jika ada masalah atau nas, masalah terkait dengan nas atau dalil yang diperselisihkan, maka Muhammadiyah itu menempuh dengan 3 jalan. Menempuh berapa? 3 jalan. Yang pertama, ini saya kenalkan istilah-istilah ini biar paham, Pak. Al-jam'u. Apa, Pak? Al-jam'u. Atau dalam bahasa yang lain dikenal dengan istilah thariqatul jam'i. Apa? Thariqatul jam'i. Jalan kan thariqah, jam'u. Nah, dengan jalan jam'u. Nah, bahasa Arabnya apa? Thariqatul jam'i. Yang kedua itu dengan istilah tarjih. Nah, kita sering selama ini kenalnya kan majelis tarjih. Nah, gitu ya. Kita kenalnya selama ini kan majelis tarjih. Tapi Muhammadiyah itu tidak tiba-tiba tarjih gitu, enggak. Jalan pertama ditempuh dulu. Namanya thariqatul jam'i. Jalan yang kedua baru thariqatul tarjih dengan cara tarjih. Kalau enggak bisa baru cara yang kedua. Ya, kalau tidak bisa baru cara yang ketiga, namanya tawakuf. Nanti saya jelaskan satu persatu, ya. Nah, jadi jika ada beberapa nas dan nas itu ternyata saling bertentangan antara satu dengan yang lain, ya, dalam kita memahami, maka cara yang pertama dengan apa, Muhammadiyah? Al-jam'u atau thariqatul jam'i. Nah, kalau diidhofahkan thariqatul jam'i. Yang kedua dengan cara apa? Tarjih. Yang ketiga dengan cara apa? Tawakuf. Ini 3 istilah. Kalau enggak aktivis pengajian akad sore enggak ada yang tahu, walaupun dia aktivis Muhammadiyah. Karena kajian ini enggak pernah dibahas. Di beberapa forum enggak pernah dibahas. Dan mungkin dai-dai Muhammadiyah belum tentu semuanya tahu. Jadi kalau ada beberapa dalil yang diindikasikan bertentangan, ya, berintengan, maka Muhammadiyah menempuh dengan jalur berapa metode? 3. Yang pertama urut dulu, atas dulu, baru kedua, baru ketiga. Jangan langsung tiba-tiba yang nomor 3, enggak boleh, ya. Jam'u. Kalau enggak bisa baru
Ayo mentok itu sudah. Ada mentok itu. Tapi kalau ada masalah nas, ada masalah tapi nggak ada nasnya, barulah dengan cara apa? Ijtihad. Nah, ijtihad. Nanti metode ijtihad banyak, kapan-kapan aja. Nggak sekarang, kapan-kapan aja. Karena nanti kajian kita nanti tidak di ijtihadnya itu. Nanti kita kajiannya di fatwa tarjih, kaitannya dengan ibadah-ibadah dulu. Selesai, baru nanti masalah muamalah. Kalau muamalah itu nanti di sini. Banyak masalah sini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kaji satu persatu, termasuk contoh-contohnya. Nah, ini ya. Cara yang pertama apa? Jam'u atau thoriqatul jam'i. Ingat-ingat ya. Yaitu menjamak atau menggabungkan atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih. Jadi mungkin ada dua dalil atau lebih. Kalau satu dalil bertentangan enggak? Kalau jenengan misalnya ada masalah terus berfatwa hanya dengan satu dalil, bertentangan enggak? Enggak ada, satu dalil saja kok. Contoh misalnya, setiap amal yang baik harus dimulai dengan apa? Dalilnya berapa? Jangan pernah tahu. Hanya satu aja. Kullu amalin dibalil la yubda bi basmalah fa huwa abtar. Di hadis yang lain fa huwa aqta. Udah itu saja. Berarti kalau begitu tidak perlu thoriqah, ya situ aja dalil. Nah, kalau ada dua dalil seolah-olah bertentangan. Nah, itu bagaimana yang pertama? Yang pertama dengan al-jam'u. Apa? Al-jam'u. Menggabungkan atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih, bahkan mungkin dalilnya banyak masalah itu tapi dalilnya banyak. Nanti contohnya banyak, Pak. Saya kasih contoh-contoh soalnya. Yang saling bertentangan dengan melakukan penyesuaian. Ning ngono ngene gitu ya. Misalnya jika ada hadis ahad yang sahih namun bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, maka bisa jadi atau ada kemungkinan hadis itu bersifat istinsdal atau anjuran yang tidak mengikat. Nah, sekarang contoh, Pak. Kemarin sudah saya bahas tentang hukum membaca basmalah. Apa? Hukum membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah dengan jahr. Nah, dengan jahr. Kalau membaca Al-Fatihah dengan sirri, tidak ada masalah, Pak ya. Misalnya setelah duhur, sholat asar, masalah enggak? Tidak ada masalah, soalnya kan nggak didengar orang lain. Nah, masalahnya kalau didengar orang lain itu ternyata beda. Loh, podo-podo nggak beda dalil. Nah, misalnya nih, contoh. Nyun sewu, ini tidak ada terjemahnya. Namanya ngaji kan gitu ya. Hukum membaca basmalah saat membaca surah Al-Fatihah saat sholat jahr. Saya bacakan hadis-hadisnya ya. Yang pertama, ada berapa dalil hadis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam satu masalah kita menjumpai 6 dalil, bahkan lebih 6 kalau saya masukkan semuanya. Ini saya pilih aja. Itu ada sampai 9 dalil bahas masalah basmalah yang beda-beda. Yang pertama dari Nu'aim Al-Mujmir. Nanti kalau mau lihat hadis ini lengkapnya, saya ada programnya ya. Kapan-kapan itu ya perlu belajar begitu. Nah, Nu'aim Al-Mujmir qala, artinya apa? Berkata, sholaitu, saya sholat, wara'a Abi Hurairah, di belakang, berarti ini sholat sendirian atau berjamaah? Kalau sholat sendirian nggak ada masalah, Pak. Jamaah tidak ada masalah. Saya salat bersama Abu Hurairah, di belakang Abu Hurairah. Berarti sing imami siapa? Lalu ketika membaca Al-Fatihah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, jadi Nu'aim Al-Mujmir itu pernah salat di belakang Abu Hurairah. Tatkala Abu Hurairah membaca surah Al-Fatihah, memulai dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ini ya. Faqala ketika waladhdallin faqala amin. Faqala nas amin. Semua mengucapkan amin. Berarti ini imam mengucapkan amin. Terus apa? Jamaah mengucapkan amin secara bersama-sama. Biasanya ini imam itu orang mengucapkan amin ya. Ada imam itu waladhdallin tak rungokno ya. Kok orang ngomong amin, berarti ra baca hadis ini. Ya. Jadi kalau ngimamin jenengan ya, begitu waladhdallin mengucapkan amin bersama makmum. Cuma biasanya aminnya imam tidak terlalu panjang, soalnya dia segera membaca surat selanjutnya. Biasanya lah mempersiapkan diri surat apa yang kita waca gitu ya. Apa meneh karena ini habis salat kan suratnya pokoknya ngono-ngono wis tak waca wis. Nah, kalau saya enggak, kalau saya dari rumah itu sudah nanti saya baca surat apa ya. Oh ini. Jadi begitu di sana itu sudah enggak berubah saya. Soalnya nanti kecuali kalau di kongkon dadak gitu ya. Nah, saya kalau ngimami itu biasanya sudah tak siapkan dari rumah. Khawatir dadak kok lali. Nah, gitu ya. Nah, ketika Abu Hurairah membaca surat itu dia mengatakan begini, walladzi nafsi biyadi. Kelihatan enggak? Nah, makanya saya minta maaf karena ini kalau saya tiap hadis tak ganti slide itu wakil akhir slide saya itu banyak. Maka tak cilik-cilik. Nah, enggak apa-apa ya, yang penting kan pesannya nyampe ya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini la asbahukum salati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salatku ini persis seperti salatnya Nabi. Nah, rawahu Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, maksudnya Fathul Bari ya, fil fath wa huwa asahu hadis warada fi jahril basmalah. Ini adalah hadis yang paling sahih terkait dengan membaca basmalah secara jahar. Nah, ini hadis yang pertama Pak ya. Hadis yang kedua coba kita lihat dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Nu'aim bin Mujmir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, idza qara'tumul Fatihata, kalau kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u, apa artinya? Bacalah, berarti itu perintah enggak? Perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa innaha ikhda ayatiha. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu di antara ayat di dalam surah Al-Fatihah. Rawahu ad-Daruqutni. Tapi dalam komentar takhrid wa sawwaba waqfahu. Ya. Daruqutni membenarkan bahwa hadis ini mauquf. Nanti kajiannya kalau apa itu hadis mauquf gitu ya. Nah, apa yang kita tangkap di hadis ini? Makanya tidak salah kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia itu kan surah Al-Fatihah berapa ayat? Termasuk bismillah atau bukan? Termasuk bismillah atau bukan? Nah, kalau memakai hadis ini berarti termasuk bismillah. Makanya rata-rata kan bismillah nomor 1. Makanya sampai teman-teman kita mengatakan salat membaca surah Al-Fatihah tidak menggunakan bismillah, salatnya tidak sampai begitu. Kenapa? Karena bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Saya begitu, Pak. Karena memahami ini. Salah enggak? Ya enggak salah, memang begitu. Tapi apakah harus begitu? Nanti. Nah, ini baru 2 hadis yang sama menguatkan antara satu dengan yang 2. Nah, sekarang hadis yang nomor 3, coba lihat ini. Wa ana Aisyata. Kalau tadi dari Nu'aim al-Mujmir dan Abu Hurairah. Sekarang dari Aisyah. Aisyah itu siapa?
istri Nabi yang sering bertemu dengan Nabi. Ya, sering bertemu Nabi. Qala Rasulullah sallam, ya, qalat kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam itu yastaftihus sholata bit takbir, memulai salat itu dengan takbir, wal qiraata, lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada bismillah enggak? Ada bismillah enggak? Loh, tadi kan wajib membaca bismillah. Loh, ini dari Aisyah begitu Allahu Akbar lalu membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, dari Aisyah. Bertentangan enggak, Pak? Bertentangan enggak? Coba hadis lagi yang ke berapa nih? Yang keempat dari Anas. Ini saya sampaikan hadis-hadis saja. Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu, adalah mereka yaftatihuna salat, memulai salat alhamdulillahi rabbil alamin. Seandainya kalau bismillah itu wajib, pasti kan yaftatihuna bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Nah ini hadis sahih, malah Bukhari Muslim. Kalau tadi kan tidak sampai Bukhari Muslim, tingkat sahihnya itu di bawah ini. Ini hadis yang paling sahih, termasuk yang Aisyah itu Bukhari Muslim. Hadis selanjutnya riwayat Ahmad dan Nasai, Ibnu Khuzaimah. La yajharuna, apa Pak? La yajharuna, tidak mengeraskan. Kalau tidak mengeraskan pasti membaca enggak? Nah ini lalu terjadi pertentangan. Kalau dari Aisyah dan Anas tidak menyebutkan sama sekali ya. Nu'aim dan Abu Hurairah menyebutkan. Nah sekarang dari Ahmad, Nasai, Ibnu Khuzaimah ini la yajharuna, tidak mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengeraskan berarti membaca enggak? Tergantung jangan ikut hadis yang mana. Kalau ikut Anas maksudnya tidak mengeraskan, itu maksud tidak membaca, tidak terdengar sama sekali. Nah ini cara memahami hadis ya. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah kanu yusirruna, mereka memelangkannya. Wa ala hadza yukhmalu an-nafyu fi riwayat Muslim khilafan lima alla. Tapi riwayat ini menyelisih dari hadis Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bacakan berapa hadis ini? Baru 6 hadis pada masalah yang sama. Bagaimana cara mensikapi hadis yang pertama ini? Cara yang pertama al-jam'u. Nah, apa? Al-jam'u. Kalau tidak bisa al-jam'u, baru yang kedua tarjih. Jadi Muhammadiyah itu tidak tarjih, enggak. Caranya pertama, caranya ini al-jam'u. Dikompromikan. Nah, apa? Jangan baca di buku fatwa tarjih yang baru yang jilid 3, itu dikompromikan. Membaca basmalah itu disyariatkan, tetapi tidak harus dengan jahar, cukup dengan sirri. Alasannya apa? Berdasarkan beberapa hadis. Sudah itu. Artinya apa? Bahwa basmalah itu tidak ditinggalkan, tapi juga tidak dibaca secara nah, apalagi kalau jangan sholat di Saudi, enggak kerublas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kerublas sudah. Dalam hati betul itu. Syiri betul itu. Nah, ini namanya al-jam'u ya. Saya akan sampaikan yang kedua masalahnya. Sudah 2 aja tentang al-jam'u. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Hukum menyentuh kemaluan setelah atau saat berwudu. Membatalkan enggak? Jangan ngomong enggak. Enggak, artinya ada 2 dalil yang masing-masing bertentangan. Ta'arud. Yang pertama, hadis riwayat Tirmidzi,
Man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawadda. Sapa sing nyekel kemaluane mongko salate ora sah sehingga wong iku kedah apa? Wudu dulu lagi. Berarti membatalkan wudu. Hadis yang lain. Nah, tapi kalau hadis yang kedua apa? Nabi mengatakan la. Kalau tadi wajib wudu. Nah, yang kedua apa? La. Loh, bertentangan enggak, Pak? Loh ya, maksud saya ini enggak ada kata-kata habis sholat. Yang pertama mengatakan tidak sah sholatnya sampai dia berwudu. Tapi Nabi yang kedua mengatakan apa ini? La, tidak. Innama huwa bid'atun minka. Ikumu iku podo ambek apa? Anggota tubuh yang lain. Jadi kalau megang ini sama dengan megang apa, Pak? Bokong, megang apa? Tangan, megang pipi gitu. Nah. Bahkan dikatakan huwa aksanu min hadis Busra. Hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Nabi, Pak, ada dua dalil yang bertentangan ini. Jangan pakai jamu atau pakai tarjih. Kalau jangan pakai tarjih, pasti ngambil ini ora popo. Nah, gitu. Karena apa? Karena hadis ini lebih kuat daripada hadis Busra. Tapi kalau al-jam'u memegang kemaluan itu ya tidak membatalkan wudu selama dia memakai pelindung, pakai alas, pelapis. Tapi kalau langsung membatalkan wudu. Nah, itu kalau jam'u, Pak. Tapi kalau tarjih ya itu tadi salah satu. Diambil salah satu dalil yang dianggap kuat. Ini kaitannya istimbat. Kalau itu kan hasilnya. Maksud saya kalau kita dihadapi seperti ini, lalu kita ngambil yang mana? Kalau itu kembalinya masing-masing pribadinya. Kalau saya pribadi yang mulai tidak awal yakin saya yang tidak apa-apa. Nah, berarti modelnya tarjih. Nah, itu nanti gitu. Jadi kita tahu cara berpikir. Oh, dia pakai pola tarjih. Kalau tadi membatalkan asal tidak langsung, berarti dia pakai apa? Jamu. Maksudnya pola pikirnya itu loh. Nah, yang penting itu dulu. Ini kan cara menetapkan hukum tatkala terjadi pertentangan dalil. Padahal sama-sama dari siapa ini? Dari Nabi kan ya. Kalau tarjih itu kan seolah-olah kan meniadakan. Berarti hadis ini tidak dipakai kan begitu. Nah, padahal itu dari Nabi. Nah, itu kan kesannya begitu. Nah, ini contoh, Pak ya. Contoh al-jamu. Jadi kira-kira paham, Pak ya? Al-jamu, Pak ya? Paham. Baik, yang kedua. Sekedar ini nanti contoh-contohnya minggu depan. Ini contoh. Yang kedua dengan cara tarjih. Apa? Tarjih. Jadi Muhammadiyah itu tidak langsung tarjih, jamu dulu. Ne wis ora iso. Nah, kayak tadi Pak Karno. Wis pakai tarjih wae. Ya, cara tarjih, thariqatut tarjih ya. Yaitu mengambil jalan dengan mengambil dalil yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan. Artinya gini, memilih satu dalil alternatif yang dianggap lebih kuat. Contohnya buahnya. Nanti kita bahas kunut subuh. Nah, dalil uang kayak Pak. Kunut subuh itu Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak hanya satu saja dalilnya. Uang kayak Pak. Ya. Yang kedua, bacaan Allahumma hdini fiman afait. Apakah itu didapatkan di saat kunut subuh? Nanti kita bahas. Ternyata menarik. Yang ketiga, kita akan bahas tentang kunut witir. Ini masalah kunut saja nanti. Saya bahas bagaimana cara kita memposisikan cara untuk mengambil dalil itu. Baik, dari sini kan pokoknya paham ya. Jadi Muhammadiyah itu ketika menghadapi dalil yang seolah-olah bertentangan, caranya yang pertama dengan apa? Al-jam'u. Yang kedua dengan tarjih. Yang ketiga dengan
tawakuf. Nanti kita akan sampaikan semuanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa tuqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.